Halo, apa kabar? Balik lagi sama saya Zivi. Di video kali ini kita akan bahas mengenai inheritance dan encapsulation. Yang pertama kita akan bahas inheritance dulu. Jadi inheritance itu adalah pewarisan. Nah, kita bisa mewariskan properti dan metode dari yang namanya parent class ke child class. Jadi nanti class child ini bisa diwariskan properti dan metode dari si parent class-nya. Coba langsung saja kita ketikkan kodenya. New, kemudian kita select language-nya PHP. Kita buka PHP class. Kita akan buat dulu class untuk induk. Saya akan membuat contoh tanpa studi kasus ya. Jadi nanti nama-nama variabelnya, nama-nama kelas, dan nama-nama metodenya itu tidak saya bikin studi kasus kayak kemarin-kemarin itu. Seperti kemarin kan pistol misalkan, karena agak susah untuk memberikan contoh sesuai dengan studi kasus gitu. Jadi di sini tidak saya analogikan, langsung saja kelasnya saya beri nama induk. Nah, si kelas induk ini pertama kita akan mewarisi variabel atau properti. Kita ketikkan var, lalu nama variabelnya misalkan var aja, dan isinya adalah var. Kemudian kita akan buat kelas baru yang namanya adalah anak. Nah, si anak ini akan mewarisi properti atau variabel dari induk. Caranya dengan mengetikkan extend. Sorry, ini kayaknya masih kekecilan ya. Oke, segini cukup ya. Extend ke induknya, induk. Oke, seperti ini. Nah, sehingga nanti kita bisa memakai properti dari si induk ini, yaitu properti yang namanya var. Di sini saya mau membuat function untuk menampilkan ininya ya, untuk menampilkan variabel ini. Jadi saya buat function namanya print misalkan. Jadi function ini untuk ngeprint atau nyetak tulisan var ini. Oke, ntar kemudian kalau untuk ngeprint berarti echo. Lalu seperti yang kemarin kita sudah praktik untuk menampilkan atau memanggil sebuah properti di dalam kelas, kita ketikkan this, kemudian nama propertinya yaitu var. Nah, gini aja. Jadi nanti si anak ini karena dia sudah extend atau diwarisi atau mewariskan yang ada di induk ini yaitu propertinya, maka nanti di sini kita bisa langsung menampilkan propertinya. Kita buat objek atau instansiasi, nama objeknya saya beri nama objek sama dengan new ke si anak. Lalu saya akan memanggil function untuk print ini, untuk mencetak. Jadi objek print kurung buka kurung tutup. Kita save dengan nama inheritance.php. Kita lihat di browser inheritance. Oke, ini ya, di sini muncul var karena tadi kita mengekokan tulisan var ini. Nah, sekarang coba kalau kita tidak mewarisi induk ini. Jadi seperti ini, seperti biasa aja. Jadi dia tidak mewarisi ini. Coba kita lihat. Maka tidak akan muncul. Karena dia tidak tahu apa itu this var ini. Var itu apa, properti var itu apa. Di dalam kelas ini tidak ada properti var. Karena properti var ini ada di si induk. Berarti kita tadi harusnya nge-extend kan. Gitu. Jadi seperti itu ya untuk extend atau pewarisan, seperti itu contohnya. Sekarang kita balik lagi ke materi. Sekarang tentang encapsulation. Di encapsulation itu ada 3 jenis encapsulasi, yaitu property, private, dan protected. 3P ya. Public, private, dan protected. Nah, encapsulasi ini bisa dipakai di 2 tempat, yaitu di property dan di method. Jadi bisa ditulisin sebelum nama propertinya atau sebelum nama metodenya. Nah, kalau enkapsulasi di properti
definisinya seperti ini. Kalau misalkan public, propertinya adalah public, maka properti ini bisa dipakai oleh objek di semua function dalam kelas maupun function yang ada di luar kelas. Jadi kan kalau di dalam kelas itu kan kita tadi menentukan variabelnya ya. Di kelas induk itu tadi kita menentukan variabel. Nah, kalau misalkan dia tipenya public, maka bisa dipakai di dalam kelas itu, di dalam kelas induk maupun di luar kelas induknya. Misalkan tadi kan kita pakainya di kelas anak ya. Kalau public, maka itu bisa dilakukan. Sedangkan kalau protected, property bisa dipakai hanya oleh objek di dalam kelasnya dan turunannya saja. Jadi kalau tidak menurunkan atau mewarisi dari kelas parentnya, maka dia tidak bisa memakai properti ini. Properti dengan tipe protected. Dan terakhir ada tipe private. Nah, properti dengan tipe private ini bisa dipakai hanya oleh objek di dalam kelasnya dan tidak diturunkan di dalam kelasnya. Sama seperti protected, tapi bedanya di sini dia tidak diturunkan. Misalkan kita mewarisi, tadi kelas anak itu mewarisi dari kelas parent kan, dari kelas induk. Nah, tapi kalau tipe datanya private, dia tidak akan menurunkan, jadi tidak bisa dipakai oleh objeknya. Kita coba yang properti dulu ya. Segini kelihatan lah ya. Kalau teman-teman lihat, di depan ini adalah var. Nah, secara default var ini sifatnya itu seperti public. Tapi di sini sekarang kita akan ubah menjadi public. Maka apa yang terjadi? Maka kita bisa memakai objek properti ini di luar kelasnya. Ini di luar kelasnya ya. Kelasnya itu kan di sini. Nah, ini kita pakai di luar kelasnya. Itu. Kita lihat lagi di browser apa yang akan terjadi. Maka akan muncul. Tapi kalau kita misalkan ganti public ini jadi protected, kita save, kita lihat lagi, muncul. Karena apa? Karena kalau protected itu dia bisa dipakai di dalam kelasnya, atau bisa dipakai oleh objek di luar kelasnya yang diwarisi oleh induk ini. Ini kan tadi mewarisi ini ya. Kalau tipenya protected, itu yang diwarisi itu bisa mengakses. Nah, gimana kalau misalkan ada kelas lagi yang tidak mewarisi? Jadi anak 2 saya sebut anak 2. Kalau ini anak 1 misalkan. Kita buat function yang sama ya. Print. Nah, ini kita ganti jadi anak 2. Jadi kita buat objek anak 2. Panggil sini. Nah, tapi dia tidak mewarisi yang pertama tadi. Kita save, kita lihat. Nah, maka tidak akan muncul. Berarti protected ini hanya bisa dipakai oleh objek yang ada di dalam kelasnya itu sendiri dan yang diwarisi. Sedangkan kalau yang tidak diwarisi, dia tidak bisa pakai properti atau function dengan enkapsulasi protected gitu ya. Ini kita hapus dulu aja kelas 2. Kita kembalikan lagi jadi anak. Sedangkan kalau misalkan kita ganti protected dengan enkapsulasi yang terakhir yaitu private. Save, maka dia tidak bisa dipakai. Karena private ini hanya bisa dipakai di dalam kelasnya saja. Itu hanya bisa dipakai oleh objek yang ada di dalam kelasnya saja ini. Jadi tidak akan bisa dipakai meskipun oleh pewarisnya. Gitu ya, sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita balik lagi ke materi. Itu tadi enkapsulasi di property. Sekarang gimana kalau enkapsulasi di method atau function? Kalau di method atau function, enkapsulasi public itu adalah metode yang bisa dipakai oleh objek di luar kelas. Jadi kalau tipenya public, dia bisa dipakai oleh objek di luar kelas. Jadi sama ya seperti yang atas, properti juga gitu bisa dipakai di
dalam kelasnya itu maupun di luar kelasnya. Lalu yang protected itu berarti metodenya itu hanya bisa dipakai oleh objek di dalam kelas dan turunannya. Sama seperti yang tadi, cuman ini adalah metode. Jadi metodenya ini bisa dipakai di dalam objek di dalam kelasnya, dan turunannya. Dan sedangkan yang terakhir adalah private. Kalau private, dia hanya bisa dipakai oleh objek di dalam kelasnya. Jadi kalau kita mau pakai atau memanggil function dengan tipe private, dia hanya bisa dipanggil yang satu kelas. Dan juga dia tidak diturunkan nantinya, tidak seperti protected. Biar lebih jelas kita lihat codingannya. Di sini kalau teman-teman pakai VS Code, teman-teman bisa memanfaatkan template atau format dari VS Code. Jadi nanti kalau kita ketikkan func saja, ini sudah akan menampilkan autocomplete yang bisa kita pakai. Nanti akan menampilkan template atau format dari VS Code. Nah, untuk template function ini, kalau kita lihat di sini ada enkapsulasinya, yaitu public. Jadi secara default kalau di VS Code itu public. Kita akan sama ya seperti tadi, yaitu untuk menampilkan tulisan var ini. Jadi kita buat yang seperti yang tadi, print. Nah, tapi sekarang kita akan mempraktekkan enkapsulasi pada method atau function. Sehingga di sini saya mau membuat metode baru. Kita ketikkan function saja, tipenya public. Lalu saya beri nama di sini function adalah print. Di print ini kita akan menampilkan var ini. Jadi kita bisa menulis echo this var. Nanti dia akan mengekokan atau menampilkan properti var ini. Selanjutnya kalau kita lihat ke bawah kan ini objek anak ya, objek anak. Sehingga nanti kalau kita mau memanggil print yang ada di objek induk ini, berarti kita harus membuat objek atau instansiasi di dalam function print yang ada di dalam anak ini. Jadi kita instansiasi dulu, kita beri nama objek new induk. Kemudian kita panggil function, kita akan memanggil function print yang ada di induk ini. Jadi objek functionnya adalah print. Save. Teman-teman jangan bingung ya, ini namanya pada sama semua nih, print. Kemudian objek, di bawah juga objek ini. Jadi alurnya seperti ini. Kita membuat sebuah objek yang mengarah ke kelas anak, ini. Jadi objek ini disetting adalah sebuah objek dari kelas anak. Lalu dia akan memanggil sebuah function print, yaitu ini. Nah, di dalam function print ini kita membuat objek dari induk ini, dari kelas induk ya. Nah, kemudian kita memanggil function print yang ada di induk ini. Gitu ya, paham ya? Nah, function print yang ada di induk ini apa? Dia akan mengekokan variabel. Kita lihat di browser, kita reload, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan coba ganti enkapsulasinya menjadi protected. Kita save. Ini seharusnya bisa muncul ya, karena protected ini bisa dipakai oleh objek yang ada di dalam kelasnya maupun turunannya. Jadi kita bisa memanggil function print yang ada di dalam induk ini karena dia protected. Bisa dipakai di kelasnya atau di turunannya. Kita lihat. Nah, ini ya bisa. Jadi muncul. Tapi kalau kita buat kelas baru seperti tadi kita contohkan, kelas baru namanya itu anak 2. Misalkan
kita nggak extend nih, nggak extend ke induk. Langsung saja kita buat function, dia public, kemudian print, samalah. Ini sama seperti ini. Gini. Nah, kita ganti ini jadi anak 2, save. Kita reload lagi, maka akan terjadi error seperti ini. Karena dia tipenya protected. Si metode ini tipenya protected. Sehingga karena protected, maka metodenya itu tidak bisa dipakai di kelas selain kelasnya sendiri ataupun kelas turunannya. Nah, karena tadi ini si anak 2 ini dia tidak mewarisi apa-apa, maka tidak bisa memanggil function print ini. Karena print ini enkapsulasinya tipenya adalah protected. Seperti itu ya. Kita hapus lagi ini, balikin ini jadi anak lagi, save. Sekarang terakhir, tipe enkapsulasi terakhir adalah private. Ini berarti function ini hanya bisa dipakai oleh kelasnya sendiri dan tidak mewarisi. Jadi nggak dibagi-bagi ya, ini function print ini nggak dibagi-bagi kemana-mana, hanya bisa diakses di dalam kelasnya. Pewarisnya tidak akan bisa mengakses print ini. Kita save. Karena dia tidak bisa mengakses, maka akan muncul error. Karena si metode print tadi itu tipenya itu private. Balik lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan private ini hanya bisa digunakan oleh objek yang ada di dalam kelasnya sendiri, maka apakah bisa kalau misalkan kita ubah objek ini menjadi induk, lalu kita panggil objek print ya, itu bisa nggak ya? Kita lihat di browser, enter. Nah, ternyata jawabannya tidak bisa, karena ini hitungannya di luar kelasnya. Meskipun di sini kita instansiasi ke dalam kelasnya, hanya bisa dipakai di sini, di dalam kelasnya. Jadi misalkan saya bikin lagi ini, tipenya public, kelas tipenya public, lalu kita misalkan print 2. Nah, di sini kita coba nembak ke si print yang ini. Kita akan panggil function print ini, this print, save. Kemudian di sini kita akan panggil ya print 2. Berarti ini kan nanti kita panggil print 2. Print 2 ini dia memanggil fungsi print, yang mana fungsi print ini satu kelas dengan dia. Dan print ini tipenya private. Nah, maka bisa gitu. Oke, dari contoh ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, bisa ngerti. Saya rasa cukup videonya. Sekian, terima kasih.